Yo, what's up teman-teman. Dan tadi kayak janji saya waktu di dalam mobil bahwa saya akan main ke warungnya salah satu teman saya yang udah lama banget. Dulu drummer. Saiki yo podo kok aku, kabeh dibabat. Iya. Ada Cino Fajrin di Sokin. Alhamdulillah. Itu udah lama ya? Lama. Dulu itu Mas Dinis manajer band saya ya. Korban Movie ya. Waktu zaman-zaman kuliah lah ya. Zaman-zaman Mas Cino kuliah. Cino kuliah dan alasannya biyen ki, Pak? Metu saka band. Aku ra entuk band-bandan saka pacarku. Dulu pacarku sapa? Kita Kita tuh bos, ya maksudnya kalau bojoku waktu itu pacarku Dita berarti bukan nggak boleh band-bandnya. Apa tuh? Karena emang saya udah nggak nyaman aja di Korban Movie. tak ada bayarannya terus ya, ranggem gangel mas. Udah turun gitu. Jadi gitu dan pengen fokus gitu. Alasannya mana sih? Kamu sibuk apa mas sekarang mas? Aku sibuk distributor perlengkapan bayi sama ya, paling vlog. Mau buat musik, orang yang main musik. Kamu tuh bukan tipikal orang yang bermain musik, bukan pemainnya tapi lebih ke manage-nya. Jadi manajemen ya, administrasi, LO. Dia dulu ini loh, aku yang servis teman-teman. Jadi dia butuh apa, gua yang ngasih. Ceritanya mau Tai. jadi servis. Kecelap ini mantap. Oke deh, Mas Cino sekarang buka warung kopi. Tapi berdasarkan updatean Instastory Anda, katanya dengar-dengar nih selebgram kok bukanya warkop mepet mesti. Oh bukan itu YouTube Anda. Oh YouTube Anda. Bukan itu YouTuber yang bau yang putih kan? bukan YouTuber yang bang Indomie itu. Oh kalian itu ngerasa nih ceritanya awalan. Nyenggol itu. Oh nyenggol. Mbak Mas itu, Mas Indra. Oke. Nah, kenapa alasannya? Kenapa kamu buka warkop? Padahal dulu buka barber 2 kali. Buat kaos, rides dan tulisannya di mana-mana. Skandal, vandal. Terus sampai orang bingung, ridesmu tuh sih nganggo ST apa sing? Kan rides dulu ada 2 tuh, ada ST ada rides to tanpa T belakang gitu. Dan orang bingung karena saking DN waro-warone kok bangsa gitu ya. Keren banget waro-waronya. Orang tanya-tanya. Dan akhirnya sekarang warkop. Why warkop? Saya tuh bisnis atau usaha itu sejak SMA itu udah sering jualan mas kaos, makelar kaos, gitu lah. Sampai akhirnya waktu kuliah ketemu sama teman saya namanya Adis Mambu, dia kerja di barber. Terus saya mikir kok kayaknya barber karena barber itu kan salah satu usaha yang saat ini menjadi kebutuhan primer. Ya, style rambut Karena kan setiap orang butuh potong. Iya. Cuma ada yang lebih primer lagi yaitu makanan atau minuman. Nah, saya pernah dulu usaha makanan di daerah Taman Kambing. Udah yuk? Zaman dulu saya buka pancake sama kopi kecil lah. Cuma karena mahal kontraknya akhirnya. Oh di ruko di kios? Enggak di lapak itu kan ada yang punya itu boneknya. Saya cuma semono gitu. Karena kesibukan juga kuliah akhirnya memutuskan untuk selesai. Nah, sekarang bikin warkop mas karena di tengah menjamurnya kopi shop menurut saya itu modalnya gede. Ini yang gue suka nih teman-teman. Dia selalu menjadi kontra tapi yang positif. Itu yang gue suka. Dia selalu menjadi kontra. Ya karena nggak punya modal. Gitu dia selalu kontra dan gue senang banget kontra. Kamu sepsi? Hah? Kamu sepsi? Saya kontra, kamu sepsi? Iya, kontra sepsi. Oke gitu terus akhirnya itu karena saya belum pernah bikin bisnis di lini kuliner F&B sefokus ini ya. Belum pernah sefokus ini. Tapi saya sering membantu teman-teman yang buka bisnis kuliner promosinya. Akhirnya karena
alhamdulillah kan kebetulan punya circle yang cukup luas di Semarang kan. Maksudnya kita kan juga temannya banyak kan. Ya udah saya memberikan diri dulu bikin bisnis warkop. Kan juga ada teman-teman sendiri kan. Itu akhirnya ya. Dan memang sengaja banget memang pilihnya warkop ya, dan tanpa ada ciri khas gitu. Kayak gue spesialnya warkopnya apa namanya, telurnya enak loh gitu, pakai telur dari nggak ada ya, nggak ada spesial bisa sudah paling telur garuk. Iya. Ini kan. Ini Mas, kalau barber itu kan SDM-nya harus butuh skill. Ya, nggak semua orang bisa motong. benar. Itu salah satu kendala buka barbershop menurut saya. Dan jadwalnya padat Waktu itu kalau bisnis seperti ini kan semua orang bisa, jajarin sedikit orang bisa. ya. Jadi untuk SDM menurut saya nggak terlalu sulit waktu bikin usaha warkop. Warkop karena yang penting orangnya Lingkungan gitu. dan akhirnya kamu ngajak teman-teman juga ya? Ada Bambut, Ano. Ya sebenarnya sebelum buka pun kita sering kotak-kotakan dia, kita saling sharing sambat-sambatan betul kesah Mengenai keuangan ini, tapi ngomong-ngomong teman-teman dia udah keluarga, udah anak satu, istri 4 satu Mas, istri 1 dan pacarnya paling bagus. Kalau sukanya Cina itu dari dia pacarannya, dari pacaran itu maksudnya, dan lama banget ya, berapa tahun pacaran? 8 tahun doi pacaran, dan alhamdulillah jodoh. Kamu berapa lama? Terus berapa banyak ditolak cewek? Tolak enggak dong, nanti manajer ditolak. Iya, berapa kali diputusin karena nggak percaya, lu entertain. Ceweknya banyak, enggak, khusus. Ketika dibilang, gue setia, gitu, dan ternyata banyak hal-hal yang sama, saya ngerasakan, banyak teman-teman merasakan juga, gitu. Dan akhirnya Mas Cino buka warkop di mana Mas Cino? Ini di Pusponjolo Tengah Raya nomor 25. Ini kadang teman-teman antar-antarnya Dito gitu kan. Itu kalau misalkan teman-teman tahu SD Nasima, itu sebelahnya kan ada gang yang masjid itu sebelah sana tuh. Ya. Nah, itu juga masuk lurus aja kan ada jalan. Tapi Nasima yang Pusponjolo ya, bukan Nasima yang sana. Bukan yang lain-lain. Nasima Semarang Barat. Ya, tulis aja kalau teman-teman Nasima Semarang Barat. Nah, soalnya ada beberapa gedung sekolahnya Nasima itu yang banyak. Gitu. So, apalagi Mas Cino? Mas Cino sekarang aktif apa sih? Apa? Sibuk apa sekarang? Ini, saya fokusnya ini. Serius sih? Serius. Ini ada yang gue mau tanya ini ya, tapi no problem ya? Kenapa updatean lo hilang semua guys? Updatean snapgrammu ya, feedmu yang dulu kamu merintis jadi selebgram itu kan, kamu dubbing tuh dulu. Updatean dubbingmu kenapa hilang? Gue penasaran. Karena lu dikenal sebagai Cino Fadrin sang selebgram dan lu menghapus dubbing lu. Gue penasaran. Sebenarnya Karena gue sayang sama lu, gue tanya nih, gue bingung. Lu dilahirkan sebagai selebgram dan lu menghapus itu dubbing lu. saya nggak pernah ngelakuin selebgram. Kebetulan saya bikin video gameplay ya viral dan di follow orang banyak. Udah sesimpel itu. Oke. Itu bukan hal yang saya sengaja atau saya bentuk. Ya, dan gue tahu proses lu dubbing waktu gue masih kantor di radio. Nah, dan kenapa kamu hapus? Dan itu kan suatu kisah, dan Instagram itu adalah kan album digital kita. Karena kalau saya menilai dari saya yang waktu dulu itu terlalu negatif. Dan saya sekarang udah punya anak, ini kan udah bingung dengan bahasa Jawa yang agak frontal gitu ya, saya Oke, berarti ada alasannya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama, terjawab. Jadi Mas Cino itu pengen memikirkan keluarganya nanti ke depannya, tapi selalu berterima kasih kepada Instagram dan teman-teman kala itu sudah mau mengenal Cino sebagai selebgram di dubbing. Oke.
Bisa bukan berarti berbisnis dubbing, saya akan membuat video dubbing tapi dengan bahasa yang lebih bagus, tanpa mengubah konsepnya, lucunya. Ya itu PR saya harus lebih susah kan pasti. Mantap. Dan satu lagi C. Gua ini apa namanya? Apa sih? Kan lu dubbingnya bener-bener kurang, tapi kan dubbing di YouTube masih ada kan? Banyak yang posting upload. Di YouTube serius ya, di YouTube banyak yang akhirnya karena banyak tulisannya Cino Fajrin teman-teman. Paling itu aja sih Cin, gue mau tanya itu dan band-bandan dan lu juga band-bandan sekarang. Senda Gurau dan tapi ngomong-ngomong kalau boleh tahu, lu Senda Gurau itu kan sebelumnya single Cino Fajrin yang lu nge-rap kan? Iya. Yang Cino Fajrin yang sebenarnya waktu itu kan solo di rumah Mas Adit ya kan? Akhirnya karena keterbatasan personil, saya memutuskan untuk bikin band. Jadi biar ada teman sharingnya, teman ininya. Dan tapi karyamu dimasukin ke Senda Gurau. Ada satu karya yang dimasukin. Dua lagunya. Tapi oke, dan teman-teman yang nonton juga, ini temanku nggak tahu ya, menurut gua dia itu salah satu pelopor atau pemtenar cemet. Iya. Itu ya mas. Yes. Dan tuh belum lu hak cipta. Tapi apa? Tapi serius sih. Waktu aku beberapa kali MC ataupun penyuluhan barang dan aku ketemu teman-teman anak SMP, itu waktu di BES juga ya. Waktu masih di BES juga. Banyak banget anak-anak SMP yang bilang, met, serius, dan apalagi SMP deket kantor atau SMP yang deket rumahmu, itu banyak banget menggunakan kata cemet. Dan gue langsung Cino marah cemet, wah cemet gitu. Sebenarnya cemet itu katanya Gini, dari mana sih? Jauh lah, itu kayak ungkapan celati gitu loh. Misalkan celati, bajiruti, celati. Nah itu tuh salah satu kata itu. Apa umpatan Jawa. Keluhan kayak Jakarta anjing lu. Iya, jadi gitu. Jadi menurut saya itu bahasa umum, nggak ada orang yang benar menciptakan itu nggak bisa. Oh gitu. Hanya kamu yang mempopulerkan ya. Kala itu ya. Dan tapi kok kamu sekarang jarang menggunakan kata itu? Karena nggak pernah dubbing kan. Itu katanya dubbing ya? Kata dubbing ya? Cemet ini ada nih. Cemet. Gitu ya, jadi lu tapi nggak masalah kalau misalnya lu apa namanya, kalau ada yang bilang kayak gitu, apa yang bilang Cino tuh nggak berterima kasih lu tenar gara-gara dubbing dan gara-gara cemet lu hapus semuanya. Tanggapan lu nggak masalah? Tanggapanmu nggak masalah kalau berterima kasih ya terima kasih sih, karena waktu itu sedikit banyak saya memang terbantu dengan job-job yang kalau diurut itu berasal dari dubbing itu. Kan akhirnya jadi banyak endorsement atau mungkin job-job MC memang dari aku dari situ. Karena saya pernah dubbing ya, saya bikin warkop. Kalau saya berterima kasih ya nggak bisa, saya bikin warkop kok. Gini loh, ini saya bodo amat dengan orang-orang yang berpikir seperti itu atau mengatakan seperti itu ya. Kalau memang kalian itu nggak sabar atau mengekang aku untuk selalu bikin dubbing ya nggak bisa. Kalau memang unfollow aja nggak apa-apa. Bahkan kalau ada yang mau beli akunku monggo loh, 30 juta nggak masalah. Ini biasanya kayak tuku album, dan kamu beli banyak banget ya, beli alat-alat baru. Iya, banyak banget alat-alat baru. Oke gitu ya, no problem kalau misalnya ada followers atau pengguna Instagram yang berkata seperti itu ya, itu kata-kata hak mereka ya. Cuman aku sih kalau sekarang dikatakan udah nggak terima kasih gitu ya, karena memang dubbing bukan passion saya mau dituntut seperti apapun, ketika saya nggak mau, saya nggak mau bikin. Hanya menggunakan media yang sudah diciptakan oleh orang-orang. Oh ini ada media baru nih, media lucu, gua coba deh kontribusi gitu ya.
Pakainya dulu apa Dang? Enggak, saya pakai Adobe atau pakai Adobe. iPhone. Kalau misalkan di Instagram bisa dimonetisasi, ini saya di dubbing terus nanti. Nggak ada Instagram, nggak ada monetas, sama kayak Facebook nggak ada. Ya, kan? Oke, jadi itu aja. Terima kasih Mas Cino. Sukses Sama terus. ini sukses ya. Oke. Terima kasih semua sudah. Dan gue terjawab kenapa Cino ngapus dubbingnya. Dan gue bertanya serius, kenapa Cino? Kenapa hapus? Gitu. Dan akhirnya bisa terjawab. Pokoknya terima kasih, sukses buat Warkop Akamsinya. Terima kasih. Cino Fajri di Sokit. Saya Dewi Calo dan juga Cino pamit. Salam damai.